Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak serta teman-teman kelas E yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Tidak lupa juga, sholawat serta salam selalu tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan tabi'in dan tabiatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Hairani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Tidak lupa juga, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang akan memaparkan materi pada kali ini, yaitu anggota kelompok 12 yang terdiri dari Andini Oktavelia Putri dengan NPM 2050643. Yang kedua ada Nurinur Akmar dengan NPM 2150636. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nabila Hairani, dengan NPM 2050637. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk menonton video presentasi yang telah dibuat oleh anggota kelompok 12. Baik, saya Andini Oktavelia Putri dengan NPM 205060043. Yang pertama ada definisi perkembangan moral dan kesadaran agama. Yang pertama, perkembangan moral. Menurut Piaget, dalam Laila Maharani tahun 2014, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Sedangkan menurut Kohlberg, bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan. Adapun menurut Santok, tahun 2002, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Menurut pendapatnya, anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, akan tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, anak akan belajar memahami tingkah laku, mana yang buruk atau tidak boleh dilakukan, dan mana yang baik atau boleh dilakukan, sehingga terjadi perkembangan moral anak tersebut. Yang kedua ada kesadaran beragama. Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata dasar yaitu sadar yang memiliki arti merasa, tahu, dan ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Arti kesadaran yang dimaksud adalah keadaan tahu, ingat, dan merasa atau keinsafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya. Seseorang yang dalam keadaan memiliki karakteristik seperti tahu dan mengerti dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, bertanggung jawab, mengenal dan memahami serta menerima diri dengan berbagai bentuk kelebihan dan kekurangan, memiliki kesiapan dan menjalani kehidupannya dengan mengerti resiko yang akan dihadapi sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kehidupan. Sedangkan kata beragama berasal dari kata dasar agama. Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Sedangkan kata beragama berarti menganut agama, beribadah, taat kepada agama, baik hidupnya. Secara singkat, bahwasannya kesadaran beragama adalah keadaan tahu dan mengerti seseorang hamba terhadap penciptanya, sehingga keberadaan Tuhannya tercipta di dalam dirinya, yang dengan keadaan tersebut ia melaksanakan segala perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya tanpa adanya unsur keterpaksaan. Adapun pendapat menurut teori Kirkpatrick, bahwasannya hubungan yang baik dengan orang tua yang beragama dapat ditiru oleh anak bagaimana orang tua mereka beragama dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan kepercayaan pada Tuhan. Tetapi jika hubungan yang tidak aman dengan orang tua
maka akan membuat anak meragukan kepercayaan mereka pada Tuhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada konsep pengembangan nilai moral dan kesadaran beragama. Menurut Morrison dalam Noni Amelia et al. 2013, bahwa dalam pendidikan anak usia dini, guru sangat berperan dalam tumbuh moral dan perilaku anak. Adapun konsep-konsep pengembangan nilai moral dan kesadaran beragama pada anak usia dini, antara lain, yang pertama ada pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga. Di antaranya, moralitas penghormatan, perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap, mengajarkan prinsip menghormati, mengajarkan dengan contoh, mengajarkan dengan kata-kata, mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya, mengajarkan anak untuk mengemban tanggung jawab, serta mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Yang kedua yaitu pengembangan kebiasaan berperilaku yang baik di sekolah. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral, terutama dimulai ketika anak-anak mengikuti pendidikan sekolah dasar yang dapat berperan dalam pengembangan moral anak usia dini. Oleh sebab itu, lingkungan yang kondusif sangat membantu dalam membentuk pola pikir anak. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan agama. Yang pertama ada internal atau dalam diri anak, yang kedua ada keluarga atau lingkungan, dan yang terakhir sekolah. Adapun gejala yang akan muncul dari pembelajaran yang diberikan dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap pada anak antara lain, yang pertama terbentuknya pandangan hidup yang semakin jelas dan tegas, selanjutnya berkembangnya pemahaman tentang apa yang baik dan seharusnya dilakukan, serta apa yang dianggap tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, berkembangnya sikap untuk menghargai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta mewujudkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berkembangnya sikap menentang terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Selanjutnya ada tahapan dan perkembangan moral. Yang pertama, ada 3 fase dalam perkembangan moral, yaitu fase absolut, fase realitas, dan fase subjektif. Selanjutnya, di dalam perkembangan agama ada 6 tahap, yaitu tahap pertama, intuitive projective faith atau awal masa anak-anak. Tahap kedua, mythical literal faith atau akhir masa anak-anak. 3. Synthetic conventional faith atau awal masa remaja. Tahap keempat, individuative reflective faith atau akhir masa remaja dan awal dewasa. Conjunctive faith atau pertengahan masa dewasa, dan yang terakhir tahap ke-6 universalizing atau akhir masa. Baik, materi selanjutnya yaitu ada strategi dan teknik pengembangan nilai moral dan kesadaran agama kepada anak. Dalam mengharapkan cara belajar dan berperilaku anak agar sesuai dengan kriteria nilai agama dan moral, bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara trial and error melalui pendidikan langsung dan identifikasi. Dalam menerapkan pendidikan karakter kepada anak, harus dikaitkan dengan 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan atau knowing the good, mencintai kebaikan atau realizing the good, dan melakukan kebaikan doing the good. Nah, unsur-unsur tersebut harus diterapkan dalam pendidikan karakter dengan harapan dapat memberikan komitmen terhadap kebaikan, yang akhirnya si anak dapat benar-benar melakukan kebaikan. Nah, hal-hal tersebut juga dapat diharapkan dapat mengacu pada pengetahuan, sikap, motivasi, serta perilaku dan juga keterampilan anak. Ketiga strategi pembelajaran tersebut juga haruslah dirancang secara tersusun dan sistematis supaya guru dan juga siswa bisa memanfaatkan seluruh nilai-nilai dan moral sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan strategi dan teknik ini diharapkan hasil pembelajaran yang telah diberikan mampu membentuk kebiasaan berpikir sehingga siswa memiliki pengetahuan, kemauan, dan keterampilan dalam berbuat kebaikan. Melalui strategi dan teknik yang sudah dirancang dan dipertimbangkan ini juga, maka diharapkan dapat memanage pembelajaran yang menghasilkan siswa yang memiliki karakter, yang memiliki ketangguhan dalam ilmu, iman, dan juga
dapat menghasilkan perilaku yang soleh, baik secara pribadi maupun sosial. Baik, selanjutnya ada implikasi pengembangan nilai moral dan kesadaran beragama dalam pembelajaran. Implikasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial melalui nilai-nilai Quran. Antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menanamkan kepada anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. Contoh sikap yang dapat dicontohkan adalah memberikan nasihat kepada anak untuk tidak berkata kepada orang tua. Lalu yang kedua yaitu mengajak anak sejak dini untuk beribadah dan berbuat kebaikan, yang mana hal tersebut dapat dilakukan dari pembiasaan, seperti membiasakan anak salam kepada orang jika bertemu. Lalu yang ketiga, mendidik anak untuk belajar saling tolong-menolong jika ada seseorang yang kesusahan ataupun teman yang kesusahan. Lalu yang keempat, yaitu mendidik anak dengan 3 perkara: mencintai Al-Quran, mencintai Nabi, dan juga mencintai keluarganya. Lalu yang kelima, yaitu menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Lalu yang keenam, yaitu mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut dan menghindari sikap keras dan juga keji. Yang ketujuh, yaitu membiasakan anak agar jangan suka berbohong. Yang kedelapan, mengajarkan anak agar jangan suka marah. Yang kesembilan, membiasakan anak agar saling menyayangi antar sesama muslim. Yang kesepuluh, mendidik anak dari segi moral dan juga budi pekerti ataupun akhlak. Lalu yang ke-11 yaitu membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Baiklah, kita telah menonton video presentasi yang telah ditayangkan oleh kelompok 12. Sebelumnya, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut, saya persilakan untuk bertanya di forum diskusi pada e-learning yang telah disediakan. Sekian materi presentasi dari kelompok 12. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.